Halo guys, ya tahu kita udah telat. Ya ampun, kita juga buru-buru bentar ya skincarean. Untungnya kita saat nih pakai Miral Glossy Series. Mohon maaf ya kita jadi telat gitu kan upload videonya. Agak-agak sakit tenggorokan kita nih, serak-serak basah gitu. Mohon maaf ya. Untungnya pakai Miral Glossy Series yang bisa set gitu kan. Ini tadi kita pakai ini face tonernya, terus pakai glossy serumnya. Kita mau pakai day cream. Ya habis day creamnya gimana dong? Duh, adanya night cream, tapi kan masih siang, masa pakai night cream sih? Yaudahlah, tambah lagi deh serumnya deh. Tuh gini gengs, gue pakai Miral terus sampai habis mulu. Dalam satu set ini tuh ada, tadi kita udah pakai ini nih, sabun cucinya, terus tadi kan pakai face tonernya, glossy series, serumnya juga. Aduh, kita buru-buru kan ngomongnya gara-gara ditelat-telatin sih, dimarahin nih. Terus day creamnya tapi habis, gimana sih, kita harus beli lagi. Nah tapi kebetulan nih gue juga mau info kalau Miral itu akan ada boothnya di acara Jakarta X Beauty Female yang ada di JCC tuh nanti tanggal 14 sampai 17 Desember. Itu tuh event per skincarean sama makeup terhits per tahun. Tiap tahunnya tuh rame terus, cakep. Kalian harus ke sana ya, mampir ke boothnya Miral karena banyak games dan promo-promo yang lebih gokil. Kita mau ke sana pokoknya nih, mau beli abis nih soalnya nih. Ih, bakalan seru pokoknya, nanti tag-tagin gue ya kalau kalian pada datang ke boothnya. Ya udah nih, udah abis, mau gimana, kita harus belanja lagi. Sekarang aja udah cepetan ya, kita lanjut ke ceritanya ya. Hai gengs, hari ini kita tumben-tumbennya nih dapat cerita dari seorang guru SD di salah satu kota di Jawa Barat bernama Bu Winnie. By the way, walaupun ini udah telat ya jatuhnya ya, gua mau mengucapkan selamat Hari Guru yang kemarin berarti tanggal 25 November lah. Udah jauh sekarang Desember ya. Karena sebenarnya Bu Winnie ini ngirim emailnya itu bilang katanya buat ngisi Hari Guru lah, Van. Tapi ya mohon maaf ya Bu, baru baca sama kita, baru sempat jadinya dibawain sekarang. Tahu sendiri kan kita suka telat-telat ya. Jangan ditimpuk ya Bu atau di JWR karena saya telat. Habis ya dari dulu juga kita kalau ke sekolah kagak pernah on time. Nah tapi di teman cerita kali ini, Bu ini itu cerita tentang pengalamannya yang punya pengalaman buruk karena menyepelekan apa ya, omongan-omongan orang terdekatnya gitu. Termasuk salah satu omongan muridnya sendiri yang masih bocil. Mentang-mentang ini murid anak kecil, bocil gitu ya, dirasa kayak, tahu apa kamu anak kemarin sore? ya Bu ini soalnya nggak tahu aja. Itu anak bocilnya bocil kematian alias indigo. Habisnya kalau menurut Bu ini sendiri ya, kadang emang ada tuh banyak murid-murid yang sok-sok indigo. Biar dikata keren aja gitu di sekolah, caper lah. Nggak usah murid, sekarang kan banyak tuh wow, bisa ini itu gitu kan. Padahal mah kayak, halo lo. Nah makanya nih, di ceritanya Bu ini nih, suatu hari ceritanya ada anak baru pindahan dari kota lain dan masuknya di kelasnya Bu ini. Namanya Dila di kelas 4. Karena Bu ini memang wali kelas anak kelas 4. Nah suatu hari, Bu ini dapat laporan dari murid-murid lainnya kalau sikapnya si anak baru Dini ini tuh kok aneh ya Bu. Karena Dini tahu-tahu suka ngibas-gibasin tangan sambil kayak ngomong sendiri kayak pergi sana. Berasa kayak ngusir sesuatu. Yang padahal di sekitarnya kagak ada siapa-siapa. Kan temennya heran ngeliat begitu ya. Dini juga suka tuh cerita-cerita serem. Katanya di kelas mereka tuh ada murid yang berdarah dan selalu duduk di bangku kosong. Gimana kalau kata Dini? Sosok itu adalah sosok yang semasa hidupnya suka banget belajar. Sayangnya sosok itu tuh meninggal karena kecelakaan di perjalanan waktu berangkat sekolah waktu mau ujian. Nah waktu dengar cerita dari anak-anak tersebut mengenai si Dini ini, jujur Bu ini agak lumayan surprise ya. Soalnya kok Dini bisa cerita sedetail itu yang ternyata soalnya bener emang. Dulu ada murid di kelasnya Bu ini itu yang meninggal karena kecelakaan. Duduknya di situ yang ditunjukin sama Dini, iya. Cuma itu mah kejadian udah lama, udah sekitar 6 tahun yang lalu. Jauh sebelum si Dini pindah ke sekolah gitu kan, dia anak baru. Cuma ya Bu ini menganggapnya mungkin kebetulan aja kali ya. Atau Dini pernah dengar dari siapa gitu disampaikan lagi. Nah setelah mendengar aduan dari anak-anak tadi, Bu ini langsung manggil si Dini tuh. Dengan maksud kalaupun si Dini ini beneran Igo, ya udah jangan ceritain serem-serem ke anak-anak lain. Jadi kan takutnya pada takut. Yang intinya si Dini ini tuh dinasehatin baik-baik lah. Bu ini juga image-nya kayak apa ya? Kayak Dewi Huges tau gak lu? Yang mengayomi, lemah lembut tata katanya, tutur katanya. Makanya murid-murid lainnya tuh kalau ngadu-ngadu ya sukanya ke Bu ini. Ih dari kecil udah pada cepu ya. Tapi waktu si Bu ini ngomong 4 mata ke si Dini tuh malah ngomong hal yang aneh-aneh gengs. Bu, kata temanku sebentar lagi ibu bakal punya anak cewek. Apa? Temen kamu siapa? Anak kelas kita maksudnya? Maksud kamu ibu hamil? Din, ibu emang gemuk tapi bukan hamil. Bukan Bu. Temanku ada nih namanya Jesselyn yang bilang. Dia emang temanku dari kecil yang gak semua orang bisa lihat. Bu ini kan kayak, hah? Kenapa jadi horor begini omongannya? Ya Bu ini juga ngerti maksudnya si Dini. Mungkin si Jesselyn ini tuh teman hayalannya. Atau teman tak kasat mata. Karena kan orang-orang bilang si Dini ini indigo. Dari situ Bu ini berusaha untuk ngarahin Dini supaya jangan terlalu fokus lah sama Jesselyn ini. Bu ini minta Dini kamu udah fokus aja sama pelajaran. Dan
mainan sama teman-teman kamu di sekolah aja nih biar bisa lebih membau. Tapi setelah omongan itu Bu ini malah jadi kepikiran gitu gengs. Nah kalau dipikir-pikir iya juga ya. Aku kayaknya udah telat seminggu nih. Yang katanya kalau Bu ini tuh jarang-jarang dapatnya telat begitu. Karena biasanya siklus mensnya selalu maju gimana? Selalu maju begitu bener ya. Jujur kan kita laki kurang paham ya. Jadi buat para majikan betina semua nih, silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk komen, betul nggak? Soalnya perasaan gua mah kalau cewek PMS kagak maju kagak mundur gitu, tiap hari PMS mulu. Hari ini ngambek, besok bete, besoknya lagi kagak mood. Minggu depan tau-tau ngidam yang aneh-aneh begitu. Nah pokoknya akhirnya Bu ini iseng lah tuh beli test pack. Dan beneran hasilnya positif, hamil Bu ini. Pas tahu hamil ya, Bu ini rasanya seneng banget gengs. Lah soalnya kehamilan itu emang udah ditunggu-tunggu. Karena Bu ini udah lama menikah, tapi belum punya anak tuh. Sampai dia juga capek ditanyain mulu. Udah ikut promil juga program hamil. Ya mungkin kali itu buahnya dari promil ya. Dan untuk beberapa saat, Bu ini lupa nih sama omongnya Dini tempo hari. Saking senengnya dengan kabar dia hamil. Pokoknya dia fokus nih happy sama kehamilannya. Sampai-sampai 2 bulan kemudian, pas perutnya Bu ini udah mulai kelihatan buncit gitu ya. Ada satu momen dimana Dini ngobrol lagi nih sama Bu ini. Tuh kan Bu, apa Dini bilang? Ibu bakal punya anak cewek. Kenapa sih kalau Dini ngomong semua orang gak ada yang percaya? Malah dibilang nih Dini aneh. Dini tuh gak aneh. Tapi teman-teman Dini kan mungkin gak bisa lihat apa yang Dini lihat. Berarti Ibu percaya sama Dini? Kalau Dini bilang sesuatu, Bu ini mau denger. Apa itu memangnya nak? Kata Jesselyn, selama hamil Ibu harus hati-hati. Karena banyak yang ngincar anak Ibu. Aura Bu ini sama aura anak yang ada di perut Ibu itu bikin mereka tertarik abisnya Bu. Jangan terlalu sering keluar maghrib ya. Apalagi ngelewatin daerah hutan, bahaya buat kandungan Ibu. Bu ini denger omongan anak kelas 4 SD. Kok dia bisa ngomong begitu anak bocil? Ya antara percaya atau ngelantur kali ya, ini anak kecil kan suka ngomongnya aneh-aneh. Tapi di satu sisi ya Bu ini bingung juga, ini anak kecil tauan dari mana kata-kata apa tuh tadi? Aura, disukain setan. Lah ini pernah nonton apa kali ya? Ya tapi seorang Bu ini ya lebih dewasa udah makan asam garam kehidupan. Kalau masalah tadi dibilang apa, jangan keluar-keluar maghrib, ya elah. Mau orang hamil kagak hamil. Lah dari dulu kan juga kita udah tahu ya, kita sering bahas tuh pamali-pamalian. Istilahnya mah kagak usah dibilangin lu, yaelah. Kalau emang nggak ada urusan yang penting-penting banget kan juga nggak bakalan keluar maghrib-maghrib. Nah setelah itu lagi, waktu pun berlalu ya. Dan kali itu kehamilannya Bu ini udah masuk ke bulan keempat. Dan saat itu ceritanya orang tuanya Bu ini mau merayakan hari jadi atau pernikahan mereka yang ke-50 tahun, gengs. Sekarang atau 50 tahun lagi. Jadi mau diadain acara gitu. Namanya juga kalau 50 tahun pernikahan silver berarti ya. Silver mah 25 tahun, kalau udah 50 tahun mah udah gold, udah emas. Wih, awet tuh ya orang tuanya Bu ini ya. Nah tapi masalahnya nih ya gengs ya, jarak rumah dari Bu ini ke rumah orang tuanya itu lumayan jauh, sekitar 1,5 jam naik motor. Ya kadang-kadang emang beda kota. Yang kalau pakai acara berhenti-berhenti dulu, ngopi, sholat, apa-apa gitu kan mungkin bisa 2 jam lebih. Nah sebenarnya saudara-saudaranya Bu ini kayak kakak sama adiknya tuh udah pada bilang nggak usah datang juga nggak apa-apa lah, kan udah diwakili nih sama yang lain, maksudnya anak-anak yang lain udah pada datang. Bukan napa-napa, kan itu kondisinya Bu ini lagi hamil ya, daripada ada yang aneh-aneh gitu kan kagak mau. Tapi Bu ini sebagai anak yang gak enakan lah sama orang tuanya. Jadinya Bu ini tetap ngotot pengen pulang ke rumah katanya. Karena jarang-jarang juga tuh mereka kumpul keluarga yang semuanya pada datang. Suaminya Bu ini katanya waktu itu sempat agak ragu juga. Tapi Bu ini meyakinkan terus kalau enggak, saya fit. Saya baik-baik aja, kita nggak bakal kenapa-napa kok ini. Apalagi kalau kata dokter, kalau udah masuk ke trimester 2, itu harusnya janin dan ibunya udah makin lebih kuat dan aman. Lagi pula kalau kata Bu ini, dia ngerasanya waktu itu tuh hamilnya macam kayak hamil kebo, gengs. Bukan hamil anak kebo ya. Itu istilah, maksudnya dia nggak ngerasain apa ada mabok, nggak ada mual. Pokoknya tahan banting banget gitu rasanya. Padahal itu kehamilan pertamanya. Nah, singkat cerita, Bu ini sama suaminya kan udah tuh motoran ke rumah orang tuanya dan sampai di sana dengan selamat, cakep. Acaranya pun berjalan dengan lancar. Bu ini juga udah ngambil cuti supaya dia ini bisa punya spare waktu untuk istirahat di rumah. Biar ada acara di rumah orang tuanya dia nggak buru-buru pulang. Tetap masih bisa ngumpul-ngumpul lah. Soalnya kan momen bareng-bareng kayak gitu yang dicari, makanya bela-belain datang. Yang padahal mas sampai sana orang-orang udah pada bilang, lah ngapain kamu jadi datang repot-repot ke sini lagi hamil gitu kan, bahaya, jalan jauh-jauh. Tapi ya kan Bu ini buktinya nih selamat-selamat aja sampai tuh ke rumah orang tuanya. Nah hingga akhirnya udah nih waktunya Bu ini sama suaminya buat balik ke rumah besoknya. Soalnya kan mau kembali ngejar ya, nggak boleh lama-lama cutinya. Mereka jalan dari rumah orang tuanya Bu ini itu sekitar jam 3 siang, gengs. Yang berarti harusnya kalau ya 2 jam lah taruhnya ya. Lama-lama jam 5 sore tuh udah bisa sampai rumah. Tapi sialnya hari itu, jalan utama yang biasa mereka lewati, tadi kan perginya mereka lewat jalur Pantura, nah pulangnya mau lewat situ juga. Itu tuh macet banget karena ada pohon tumbang gede banget katanya. Sampai banyak nih mobil-mobil sama motor-motor aja puter balik kagak bisa lewat. Pas nanya ke orang-orang sekitar, ini kayaknya lama nggak? Lama mas, ini kayak nunggunya. Soalnya harus diangkat dulu itu pohonnya, pohon gede, biar bisa
lewat lagi buat jalanan. Ya udah, tapi kan ditunggu gitu kan, namanya ngangkat pohon kali bisa cepet kalau rame-rame atau ada tim khususnya ya. Tapi ini udah 2 jam nunggu nggak ada tanda-tanda bisa lewat, masih macet aja tuh. Nah, suaminya Bu ini mulai buka maps tuh, niatnya mau nyari jalan alternatif dan diarahin lewat katanya jalur Subang. Jadi seharusnya kalau tadi lewat jalur Pantura, ini dari mapsnya nih kelihatan nih kalau jalur alternatifnya kayak emang agak lebih muter gitu, lebih lama. Tapi ya dengan perhitungan begini mau gimana lagi, sama-sama lama gitu. Di sini juga lama, kita udah nunggu 2 jam kagak bisa lewat-lewat, masih stuck begitu kan? Ya mendingan muter gitu, jelas lo jalan nyampe rumah. Sama aja gitu maksudnya optionnya. Toh keadaannya kan ini masih terang. Jadi ya udahlah yuk, dihajar baik. Setelah sejaman nih motoran lewat jalan alternatif itu, mereka nyempetin berhenti sebentar buat ngupi, ada warung kopi soalnya karena suaminya ya capek lah, biar strong lagi tenaganya. Nah, mereka akhirnya lanjut dari warung tadi itu sekitar jam 5-an. Tapi sebelum mereka pergi nih, pemilik warungnya itu sempat bilang sebenarnya, katanya hati-hati kalau mau lewat jalur alternatif. Soalnya pas ditanya mau lewat mana mas, ini diarahinya lewat daerah Cagak katanya. Wah, itu agak rawan katanya si pemilik warung kopi. Cuma ya dengar begitu Bu ini sama suaminya mau gimana lagi, orang jalan utama kan belum bisa dilalui, dan pikiran mereka ini maksudnya rawan begal kali ya, serem. Nah, dikira ini maksudnya kalau jalur utama nggak bisa dilaluin, harusnya kan orang-orang yang tadi pada puter balik itu juga lewat jalan alternatif nggak sih? Makanya mereka tetap lanjut aja tuh, dan ternyata mereka diarahin sama maps untuk masuk ke jalanan yang nggak terlalu besar pokoknya, cukup buat satu mobil gede aja, tapi kalau pas-pasan ya kagak bisa. Sepanjang perjalanan semuanya tampak normal. Kanan kiri mereka ini dilihat ya pemukiman warga, kadang diselilingi sama hutan, ladang, terus pemukiman lagi, hutan, ladang gitulah. Tapi dari situ mereka nggak nemu ini jalan besarnya mana gitu, jauh. Cuma kan dipikirin namanya juga jalan alternatif. Sampai langitnya semakin sore dan jam menunjukkan waktu jam 6 kurang. Anehnya setelah mereka udah jalan udah lama tuh ya, kok jarak di Google Maps kayak nggak berkurang-kurang gitu. Masih di sekitaran 55 menit sekitar sampai bisa rumah. Bisa sampai rumah. Akhirnya karena hari ini dilihat udah semakin sore, tadinya mereka sempat mikir apa kita kembali ke jalan utama aja ya, soalnya ini kayak nggak jelas nih. Tapi kok kalau balik ya dirasa lebih muter-muter lagi ya. Jadi ya udahlah lanjutin aja gitu. Nah, semakin mereka jalan, kok mereka kayak makin masuk ke dalam hutan. Jalanannya sih tanah halus ya, tapi kanan kirinya tuh hutan gelap, udah mau malam soalnya kan. Gak ada penerangan selain lampu motor mereka, gengs. Nah, mungkin karena bingung ini jalannya bener atau bukan, suaminya Bu ini tuh nyetirnya malah kayak agak lelet banget gitu. Kalau Bu ininya udah merhatiin kanan kiri, udah mulai ketakutan. Dan sepanjang perjalanan itu, mereka ini tidak pas-pasan lagi sama mobil atau motor lagi. Jadi kayak gak ada yang lewat, geng, sepi lah. Ini salah jalan apa gimana? Yang tadi-tadi tuh pada lewat mana gitu, karena pada nggak muter balik. Berkendara sendirian itu mereka berdua. Habis sudah agak cukup jauh nih, ketemulah mereka sebuah persimpangan jalan. Nah, sebelumnya waktu lagi minum kopi tuh, pemilik warungnya bilang, nanti kalau ketemu persimpangan disuruh belok kiri. Oh, ini maksudnya persimpangan yang benar berarti jalannya. Tapi kok tahu-tahu suaminya malah belok kanan? Kan tadi disuruhnya belok kiri katanya ya. Ya sama Bu ini langsung ditanya. Loh. Kok kanan yang? Bukannya tadi kata pemilik warung kita harus ke kiri nih kalau ada persimpangan. Lah ini soalnya di Google Maps yang ngarahinnya ke kanan katanya tuh lebih cepat tuh. Berhubung Bu ini kan juga sadar kalau dia ini sebagai perempuan yang basicnya suka salah ngebedain kanan kiri. Apalagi disuruh baca Google Maps juga tetap nyasar ya biasanya. Jadi ya udahlah, daripada debat dia yang salah, dia diam aja udah ngikut. Tapi setelah belok ke kanan nih, jalanan yang tadinya lumayan besar ya walaupun cukup satu mobil doang, tahu-tahu lebih kecil lagi dan makin masuk ke tengah hutan. Yang dramanya tahu-tahu Bu ini, kebelet pipis, Papa. yang aku kebelet pipis gimana dong? Si suaminya ini dengan santainya minggirin motor, terus menyuruh Bu ini buat pipis di semak-semak. Lah suaminya juga ada aneh-anehnya ya. Yang serius kamu nih nyuruh aku pipis di semak-semak? Ini kita nggak nyari rumah warga aja kali di depan ada gitu, siapa tahu. Nggak apa-apa deh, nanti aku yang ketok. Mereka juga pasti nggak tega ngeliat aku nih lagi hamil. Yang dari tadi tuh kita udah ngelewatin hutan nih, nggak ada tanda-tanda rumah warga. Daripada nahan pipis bahaya loh. Udahlah nggak apa-apa, pipis di sini aja sambil permisi-permisi. Nah, karena Bu ini udah nggak tahan juga ya, alhasil pipis lah tuh dia di semak-semak. Ya tapi sebelumnya pastinya udah permisi-permisi, baca-baca doa dulu. Nah, waktu Bu ini pipis nih, dia mendengar kayak ada suara orang marah kayak negor gitu. Sampai Bu ini kaget dan cepet-cepet ngangkat celananya, terus minta suaminya buat udah yuk kita jalan lanjut. Suaminya enggak, kalau di belakang tuh dilihat dari kaca spion, Bu ini ketakutan ya, nanya dah kenapa. Tapi pas Bu ini cerita, suaminya bilang, mungkin itu pikirannya Bu ini doang. Soalnya pas dari tadi Bu ini pipis itu suaminya kan kayak ngawasin dan ngeliatin terus, nggak ada apa-apa itu di sekitar Bu ini kok. Setelah mereka lanjut jalan lagi, anehnya kok mereka ketemu sama persimpangan yang tadi lagi, gengs. Persimpangannya emang bersama yang itu yang mereka temuin di awal. Yang sebenarnya disuruh sama pemilik warung kopi ke kiri, tapi suaminya malah ke kanan. Jadi setelah tadi suaminya memilih jalur kanan, terus kan udah sekitar 20 menit berjalan, Bu ini juga udah sempat pipis kok.
Mereka tahu-tahu balik lagi. Padahal mereka nggak ada belok-belok loh. Habis ke kanan tadi udah lurus doang. Bener-bener ngikutin jalan. Mereka juga bingung kok bisa sampai di sini-sini lagi. Cuma di situ Bu ini belum mikir yang aneh-aneh, gengs. Dia justru ngiranya emang kesasar aja kali ya. Tapi suaminya juga nggak banyak komen. Habis ya jelas-jelas nyampenya ke persimpangan itu tuh juga. Dia langsung akhirnya ya udah nyoba belok yang ke kiri. Karena kan tadi dia nyoba kanan, tau-tau balik lagi ke situ. Pas sudah jalani lewat kiri, gak lama dari sana mereka melihatnya sebuah pemukiman warga. Nah, pas lihat pemukimannya, Bu ini langsung bilang, "Yang, nanti kalau ada warung yang buka kita berhenti sebentar ya, kita beli cemilannya, aku juga mulai lapar." Karena kan itu jatuhnya udah mulai malam nih. Tadi di warung kopi, suaminya doang ngopi. Bu ini gak makan apa-apa. Jadi wajar mereka lapar. Bener aja, gengs. Dari jauh, Bu ini melihat di depan kayaknya ada sebuah warung kelontong. Nyeletuk lah si Bu ini. Yang, tuh ada warung tuh di depan tuh nyala-nyala tuh. Coba berhentilah di warung itulah. Tapi suaminya malah kayak lewat aja gitu, nggak berhenti. Ya refleks bilang si Bu ini, lo kok nggak berhenti? Sambil kayak nengok ke belakang kayak, lo kok nggak berhenti? Tapi pas dia nengok, ternyata nggak ada apa-apa nih. Padahal maksudnya tadi dari jauh jelas-jelas Bu ini tuh ngeliat tuh ada warung dengan lampu yang menyala. Tapi pas sudah kelewatan nengok ke belakang, kosong. Di situ Bu ini langsung merinding dan megangin suaminya tuh kenceng-kenceng dari belakang. Si suaminya juga akhirnya bilang, sudah, nggak usah nengok. Fokus aja kita lihat ke depan. Kamu sambil baca-baca ya. Baru aja suaminya bilang begitu. Tahu-tahu nih dari ada depan, mereka berdua ngeliat ada putih-putih berdiri di atas batang pohon dengan rambut yang menjuntai, gengs. Bu ini kayak dari jauh ngebatin tuh apa ya? Karena kan situasinya gelap ya, jadi kayak samar-samar putih-putih mencolok. Pas makin dekat, ternyata itu adalah kayak kuntilanak, gengs, tapi taringnya panjang dan mulutnya berdarah. Bu ini langsung merem gitu baca-baca doa, dia gemeteran sambil nangis. Dia kayak bilang ke suaminya, "Yang, ngebut yang." Sementara suaminya diam aja tuh, malah iya makin ngebut jalannya. Yang berarti dia juga kayaknya sama-sama lihat. Tahu-tahu motornya mati di tengah jalan. Loh, kenapa nih? Bu ini kan kayak karena ketakutan ya abis lihat penampakan tadi. Kok motornya tahu-tahu mati? Tapi mau nggak mau nih suaminya harus ngajak dulu nih. Dan Bu ini juga harus turun lah dari motor kan. Dengan gemetaran Bu ini nyenterin motornya tuh pakai handphone. Sementara suaminya kayak meriksa gitu sambil ngotak-ngutik motornya. Nah di situ Bu ini melihat kalau tangan suaminya pas lagi berdiri motor tuh getar banget, gengs, kayak orang tremor begitu. Jadi dari tadi suaminya mungkin diem aja karena takut juga dengan situasi yang mereka hadapi. Cuman emang nggak banyak berucap, takutnya nanti Bu ini makin panik. Ya udah Bu ini nggak berani komen apa-apa, dia juga cuma nyenterin diem sambil baca-baca. Udah dikotak-katik selama 10 menitan. Akhirnya motornya bisa nyala lagi tuh. Katanya ada masalah di remnya tapi bisa diakalin lah. Jadinya mereka buru-buru tuh lanjut jalan. Dan selama perjalanan itu mereka nggak ngobrol sama sekali. Udah pada baca doa masing-masing tuh karena tegang banget rasanya. Mereka masih terjebak di sekitaran sana dan belum berhasil menemukan jalan besar. Bu ini juga udah feeling nih ada nggak beres nih. Yang nggak lama setelah itu dari belakang kelihatan nih ada sorot lampu motor lain. Ya karena kan emang dari awal bawaannya udah apa ya, udah ketakutan, udah parno. Bu ini udah mikirnya, wah itu apa tuh motor lain tuh, begal apa gimana ya? Soalnya kan katanya tadi rawan. Tapi ternyata itu adalah orang daerah situ, gengs. "Pak, Bu, mau kemana?" "Ini mau ke jalan utama buat ke kota, Bang. Tapi ini nggak bisa ngebut, soalnya remnya ada masalah. Tadi juga ini sempat ngadet soalnya." "Oh, ya udah bareng aja, saya tungguin ya. Ini ikutin saya aja. Kalau bukan orang daerah sini mah suka rawan disesatin." Jadi ternyata yang dibilang sama pemilik warung di awal, yang katanya rawan-rawan kalau lewat jalur situ, maksudnya teh bukan rawan begal, melainkan rawan setan keder. Yang nggak nyampe 3 menitan, sewaktu jalan bareng mengikuti pengendara itu, Bu ini sama suaminya nemuin deh tuh jalan besar. Perjalanan tadi di awal harusnya maksimal 2 jam, itu jadi 5 jam malam itu, gengs. Nah tapi kan dikira semuanya udah selesai nih. Belum ternyata. Keluar dari situ kan mereka langsung nyari bengkel buat benerin masalah motor yang tadi tuh, karena rem kan bahaya. Untungnya masih ada, bengkelnya masih buka. Nah pas Bu ini lagi nungguin tuh motornya diservis, kok dia berasa celananya kayak basah gitu, macam rembus, kayak ngompol, gengs, ada alirannya gitu, nggak bisa ditahan. Tapi pas dilihat yang mengalir ke bawah kakinya tuh bukan pipis melainkan darah. Bu ini sendiri jadi panik kan ngeliat ada pendarahan tiba-tiba begitu. Akhirnya motor yang belum selesai diperbaiki banget nih, itu langsung dipakai lagi cepet-cepet pergi ke rumah sakit, padahal tuh masalah rem loh. Tapi yang terdekat di situ adanya puskesmas. Ya daripada kenapa-napa pokoknya udahlah, biar pertolongan pertama dulu. Langsung ditangani dengan gercep tuh waktu sampai. Tapi pas dicek, loh, kok janinnya nggak ada. Jadi dirasa-rasa nih nggak ada detak jantungnya gitu, guys, kayak hilang, nggak ada apa-apaan. Hal itu membuat pihak puskesmas juga cukup kaget dengan situasinya. Masalahnya di sana nggak ada alat USG yang memadai buat ngecek nih kondisi bayinya dengan benar. Cuma dengan kenyataan nggak ada detak jantungnya lagi nih di perutnya Bu ini, ya lemes lah dengernya. Kok bisa tahu-tahu janinnya hilang? Akhirnya Bu ini dibawa tuh pakai ambulans ke rumah sakit yang lebih besar. Dan bener aja ternyata memang janinnya tidak selamat. Di situ Bu ini terpaksa diinduksi dan melahirkan bayinya dengan kondisi tidak bernyawa. Yang jelas hal itu menjadi pukulan keras banget untuk Bu ini. Benar-benar menjadi apa ya, tahun terkelam untuknya.
Bu ini juga kerjanya nangis terus, nggak bisa ngajar, dia nggak fokus. Ya untungnya dia punya keluarga yang tetap membesarkan hatinya ya, nggak nyalahin nggak apa. Beberapa murid-murid sekolahnya juga bahkan datang ke rumah, termasuk Dini. Dini langsung nangis tuh meluk Bu ini. Dimana Dini ini merasa bersalah karena dia merasanya apa ya, nggak ngingetin Bu ini itu berkali-kali untuk jangan berpergian jauh dan lewat tempat-tempat yang dirasa berbahaya tuh untuk orang hamil. Karena sebenarnya pada malam kejadian, Dini ini katanya sempat dapat penglihatan kalau Bu ini itu tersesat di dalam hutan dan janinnya itu dimakan oleh sosok wanita besar yang bertaring. Namun sayangnya Dini nggak bisa bantu apa-apa karena waktu itu ya kan kejadiannya sedang berlangsung nih. Sementara Dini pun di rumah nggak tahu ya lokasinya Bu ini itu di mana sebenarnya. Ya sebagai anak kecil 4 SD gimana sih dia cuma bisa nangis-nangis gitu cerita ke orang tuanya. Makanya orang tuanya bilang nih ke Bu ini cerita. Namun ya udah telat ya. Bu ini sendiri juga tentunya nggak pernah nyalain Dini tentang apa yang terjadi sama dia. Dia lebih menyesal kenapa waktu itu dia nggak dengerin nasihat orang-orang supaya ya apa ya tidak menyepelekan masalah kehamilannya dah, pergi gitu kan jauh-jauh lama. Karena memang setelah itu ternyata Bu ini dan suaminya dibilangin sama orang-orang banyak tuh mendengar cerita-cerita horor tentang daerah Cagak yang terkenal emang seremnya katanya. So itu tadi guys cerita dari Bu ini yang sebenarnya dia dan keluarga juga percaya nggak percaya apakah benar janinnya ini sempat hilang dan akhirnya dinyatakan tidak selamat karena sosok yang dia temui saat tersesat di daerah Cagak. Karena kan dalam penglihatannya Dini begitu katanya. Soalnya kejadiannya juga nggak bisa dijelaskan dengan medis waktu ditanya ke dokter. Dokter hanya bilang ya kandungannya Bu ini lemah, jadinya keguguran. Udah gitu doang. Ya makanya Bu ini cuma mau pesen untuk jangan ngeyel dan merasa paling tahu kalau dibilangin sama orang-orang terdekat. Apalagi yang memang tujuannya baik. Karena gimana pun juga maksud mereka ya pinginnya supaya Bu ini kan nggak kenapa-napa. Untuk saat ini sendiri pun Bu ini akhirnya melakukan program hamil lagi. Tapi semenjak kejadian itu beberapa kali nih Bu ini sempat mengalami keguguran lagi, geng. Ya kita doakan aja semoga Bu ini cepat dapat momongan lagi ya. Dan buat teman-teman yang punya cerita-cerita horor juga mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang pernah melewati tadi tuh daerah jalur Cagak ya, daerah Cagak gitu. Boleh komen-komen di bawah. Sehat-sehat terus semuanya. Thank you semua udah pada nonton. Buat yang mau kirim-kirim cerita boleh kirim ke ini, kirim ke email ini, dan sampai jumpa lagi di tema cerita selanjutnya. Assalamualaikum.